Terima kasih masih di Michael Channel Luar Biasa. Dan masih dengan topik kita, bahasa komunikasi yang tidak biasa. Nah kali ini saya sudah ditemani oleh sahabat saya, seorang anak indigo namanya Rudy Ruah. Halo. Dua, tiga. Kecerdasan dan kemampuan spiritual tinggi seperti melihat masa depan, melakukan telepati, berkomunikasi dengan alam gaib, dan membaca pikiran adalah karakter dari orang indigo. Seperti halnya juga dimiliki Rudy Ruah yang menyadari kelebihan dalam dirinya itu sejak duduk di bangku SMA. Meski sejatinya Rudy sudah merasakan hal tak biasa yang tidak dimiliki anak-anak seusianya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu, pria kelahiran Aceh tahun 1993 ini merasakan firasat yang begitu kuat sebelum terjadi bencana tsunami Aceh 2004. Karena indigola, Rudy lantas menjadi pembawa acara reality show di salah satu televisi nasional. Dan karena popularitasnya menanjak, Rudy punya penggemar tak hanya di Indonesia. Tapi juga tersebar di Malaysia dan Brunei Darussalam. Nah, sahabat di rumah pasti penasaran. Sebagai anak indigo, biasanya kan kita tahu bisa melihat hal-hal yang ada di depan gitu ya. Katakanlah seperti ya, tsunami Aceh, betul? Waktu itu saya nggak lihat secara vision, Ya. tapi waktu itu seperti ada petunjuk. Saya anggap itu petunjuk dari Tuhan gitu ya. Itu berupa mimpi, sebuah mimpi. Okay. Cuma karena waktu itu saya masih kecil, saya nggak terlalu peduli sama mimpi itu. Tapi ada saya cerita sama beberapa teman dekat yang percaya tentang saya gitu. Itu aja sih. Selain hal-hal kayak vision gitu ya, yang kamu dapat dari mimpi gitu ya. Ada juga hal-hal yang tidak kasat mata juga. Iya. Seperti apa tuh contohnya? Satu aja nggak usah banyak-banyak. Oke. Jadi biasa kita menyebutnya makhluk astral gitu ya. Hantu, dedemit atau bahasa umumnya itu jin gitu kan. Jadi jin itu memang ada, itu memang ada. Mereka itu ada di dimensi lain, di alam lain. Cuma beberapa orang aja yang punya sensitivitas yang bisa merasakan kehadiran mereka atau bahkan berinteraksi dengan mereka. Tapi yang jelas kalau katakanlah di ruangan ini gitu ya, di ruangan ini energinya seperti apa? Yang tadi mungkin kamu ngerasain yang tidak kasat mata dan lain sebagainya. Kalau di energi di sekitar sini sih kayaknya biasa-biasa aja. Cuma kalau di sana, di sebelah. Di sana mana nih? Di sebelah kan setiap manusia itu sensitivitasnya berbeda-beda. Ada orang yang ketika dia berada di tempat angker itu perasaan nggak enak. Ada juga yang nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Biasanya energi itu ada yang mereka ingin sampaikan atau seperti apa sih? Kalau makhluk halus itu berkomunikasi dengan kita, itu yang pengalaman saya kan selama ini, itu mereka menyampaikannya dengan emosi, gelombang emosi. Jadi dia diam, tapi kita bisa tahu dia itu marah atau mungkin dia itu sedih atau ada sesuatu yang dia sampaikan gitu. Oke, baik. Lalu kan itu kalau dari tadi kamu cerita soal energi di sekitar, ada kamu nangkap energi dominan di belakang dari ini gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana aku sama sahabat di rumah juga penasaran bagaimana kamu mengkomunikasikan ini kepada orang awam. Misalnya ke aku gitu ya. Kan ada orang yang, wah aku nangkap kamu kayak A, B, C, D gitu. Ada yang orang tersinggung, jadi takut. Bagaimana kamu membuat itu sesuatu yang tidak lazim, tidak biasa dikomunikasikan kepada orang awam seperti saya atau sahabat di rumah? Ya, biasanya dari kecil, kalau misalnya saya ada ngerasa yang pengalaman ganjil kayak gitu kan, saya biasa berbagi sama teman yang memang mengerti saya gitu kan. Kalau yang nggak percaya ya udah abaikan gitu, nggak akan cerita lagi sama dia. Mari kita pagi ini coba lihat, kamu bantu gitu. Mungkin kalau kamu lihat nih sekarang, termasuk saya, kru-kru yang ada di sini gitu ya. Ada nggak ya kamu nangkap satu energi yang dominan? Ini yang bukan ya apa aja gitu ya,
yang mungkin kamu bisa tangkap auranya dan lain sebagainya, dan kamu bisa komunikasikan apa yang menjadi, siapa tahu ada pergumulan batin, saya nggak tahu ya. Ada hal-hal yang mungkin ya tanpa bermaksud menyudutkan kru-kru ya, tapi kamu coba lihat deh. Saya kasih kesempatan, sahabat di rumah simak ya. Tapi ada satu yang menarik nih. Saya cuma mau bahas sekilas saja. Itu Mas di situ siapa tuh namanya? Siapa tuh? Tolong. Mas. Ya. Siapa namanya ditanya nih? Ganang. Oh. Ganang ya? Ya, Mas Ganang. Ini di Mas Ganang ini, di sekitar tubuh Mas Ganang ini kayak ada energi yang tersisa. Biasanya yang saya rasain ini kayak energi-energi dari hutan gitu. Mungkin ya hutan. Apa mungkin Masnya ini pernah main-main ke hutan atau sekitarnya gitu? Hah? Mungkin pernah main ke hutan atau sekitarnya sebelumnya? Gitu. Oh iya, pernah sih. Pernah. Udah lama atau baru-baru ini? Yang udah lama pernah, yang baru-baru juga pernah. Suka, sering berarti ya? Sering? Ya karena tugas juga. Oh, karena tugas, oke. Terus apa yang bisa gitu, energi sisa-sisa itu apa? Jadi kalau misalnya seseorang pernah datang ke suatu tempat yang dimana di situ ada energi yang kuat gitu kan, terkadang itu menempel di orang tersebut gitu. Jadi ketika saya kebetulan bertemu orang di situ, saya bisa merasakan itu gitu. Karena di sini Michael tadi tanya saya kan, jadi saya jawab. Kalau misalnya nggak ditanya ya biasa aja, saya nggak akan bahas itu. Siap. Nah sekarang kalau tadi udah coba ngeliat ya energi-energi dari saya dan kru-kru yang ada di Michael Chandra Luar Biasa. Ini kan di rumah ini rumah baru nih, rumah Michael Chandra Luar Biasa nih. Boleh dong kita jalan keliling, siapa tahu bisa ngelihat aura ini yang ada korelasinya dengan keberlangsungan program Michael Chandra Luar Biasa. Boleh Ruth ya? Boleh. Oke, kita jalan dari situ deh. Ini biasalah, saya kasih sedikit tour ya. Ini nih area, biasanya area kayak ruang keluarga kita gitu ya. Nah ini pajangan-pajangan gitu. Lebih baik saya ngobrol atau saya diam aja kamu mengamati? Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Nggak mengganggu ya? Nggak. Oke. Ini kita masuk ke pekarangan gitu ya. Banyak pohon-pohon dan lain sebagainya. Ini biasa area hahi taman. Gimana? Sejauh ini sih di sini baik-baik aja. Mungkin karena ini banyak manusia, jadi nggak ada energi yang aneh-aneh gitu ya. Secara supranatural yang tadi kamu ya? Secara supranatural. Untuk aura positif sejauh ini positif. Kenapa? Karena di sini kan setiap kru itu kan bekerja dengan happy gitu kan. Kalau di satu tempat itu ada orang-orang, sekumpulan orang-orang happy, energinya juga jadi bagus gitu. Iya. Kecuali suatu tempat itu ada kayak kegiatan yang nggak bagus, ya jadi nggak bagus juga. Oke. Jadi penting itu ya. Jadi kamu nangkap sendiri ini aura positif gitu ya, yang kita pancarkan gitu. Iya, karena hadirnya narasumber-narasumber yang luar biasa juga. Kamu cakep, positif. Waduh. Wah, terima kasih ya Rudy Ruah. Terima kasih buat juga kehadirannya, dan sahabat tidak terasa 1 jam kita sudah membahas tentang ragam komunikasi yang tidak biasa. Semoga ini menginspirasi, dan saya ingatkan kembali minggu depan kita akan jumpa lagi dengan topik yang berbeda, dan tetap terapkan protokol kesehatan. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat pagi, sehat selalu. Aduh, mantep ya. Jadi aman kecuali yang di sana. Agak gimana gitu di sana.